Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Di pertemuan kali ini insyaallah kita akan sedikit menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan, unzila fihi al-Qur'an, yang di dalamnya Al-Quran itu diturunkan. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelasan-penjelasan dari petunjuk dan pembeda dari hak dan batil. Di sini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita bisa pahami bahwasanya bulan Ramadan itu lebih mulia daripada bulan-bulan yang lainnya. Allah istimewakan bulan Ramadan. Karena apa? Karena yang dekat dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan. Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad, karena dekat dengan Al-Quran. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, maka menjadi mulia. Jadi bukan karena bulan Ramadan Al-Quran mulia, tapi karena Al-Quran turun, maka menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Maka dari itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menginginkan suatu kemuliaan, terutama di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Karena tadi kalau kita ingin jadi orang yang saleh, ingin jadi orang yang mulia di sisi Allah, maka kita harus mendekati Al-Quran. Karena dengan Al-Quran inilah yang bisa menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Maka salah satu keutamaan di antara membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah Al-Quran bisa menjadi Al-Quran bisa memuliakan orang yang membacanya dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua, Al-Quran bisa merubah hidup seseorang ketika seorang itu menerapkan konsep Al-Quran dalam kehidupannya. Musik bisa menjadikan mood kita hilang, tapi enggak jiwa kita, tidak kehidupan kita. Tapi Al-Quran bisa menjadikan hati orang tentram, bisa menjadikan kehidupan orang berubah dari yang mulai terpuruk menjadi baik dan tertata mungkin kehidupannya. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Keutamaan yang ketiga, Al-Qur'an bisa menjadi pembela kelak yaumul qiyamah, ataupun sebaliknya, bisa menjadi musuh bagi kalian yang tidak mau membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Maka keistimewaan yang ketiga bagi orang yang mau membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, kelak pada yaumul qiyamah dia akan menolong kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, pemberat amal ibadah kita semuanya. Kemudian yang terakhir, Allah di momentum Ramadan ini kita sering jumpai, kenapa kok banyak sekali orang yang membaca Al-Quran sampai larut malam, sampai begadang untuk menghatamkan Al-Quran dalam Ramadan. Karena setiap amal di bulan Ramadan akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Di luar Ramadan, baca Al-Quran Allah lipatkan setiap hurufnya menjadi 10 kebaikan. Apalagi masuk bulan Ramadan, maka tak heran banyak orang yang membaca Al-Quran, mentadarus Al-Quran hingga larut malam, hingga begadang karena ingin mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran, mendapatkan pahala yang tak terbatas dari kita membaca Al-Quran. Satu huruf mendapat 10 kebaikan. Ditambah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala lipatkan ganjaran kita ketika kita mau membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, berikan keistiqomahan kepada kita agar bisa istiqomah membaca Al-Quran, bukan hanya di dalam Ramadan, tapi hingga akhir hayat kita, hatta zurtumul maqabir.
Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bisa menjadi motivasi kita, diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Semoga kita tetap semangat dalam menghatamkan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.